warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Prayoga dan NIM 61933111041. Di sini saya akan menjawab soal UAS strategi pembelajaran Penjas. Nomor 1 itu ada kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang menceritakan kepribadian yang menetap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan merakhlak mulia. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan atau orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 4. Ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi peserta menggunakan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nomor 2, pendekatan belajar. Pendekatan belajar merupakan sebuah acuan untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar tercapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Pendekatan belajar sendiri dikelompokkan atas 2 komponen secara umum, yaitu student approach, di mana pendekatan belajar berpusat kepada peserta didik, artinya adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik siswanya untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah teacher centered process, yaitu pendekatan belajar dipusatkan kepada tenaga pendidik, yang dimaksud adalah guru menjadi peran utama dalam proses mengajar. Pendekatan belajar terbagi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konstruktual. Pendekatan konstruktual ada atau konstruktual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membuat guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, siswa selalu mengerti apa makna belajar, manfaat dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Dengan ini, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka cari berguna bagi hidupnya nanti. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Ini juga bagian dari pendekatan belajar. Itu pendekatan konstruktivisme ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam musyawarah ide-ide pada pengetahuan. Pada dasarnya pendekatan konstruktivisme semangat penting berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan arti siswa, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Ketiga ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik suatu hal lebih kesimpul berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, meneliti dalam menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digunakan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum, sesuatunya yang khusus. Pendekatan deduktif merupakan proses penilaian permula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan mengajar yang bermula dengan menyaksikan aturan prinsip umum dan diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan prinsip umum ke dalam keadaan khusus.
Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam pengetahuan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Guzman 2018 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam pendekatan dan pembentukan objek kajian. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di kelas atau model pembelajaran yang dimiliki kerangka konstruktual, pendekatan pembelajaran ini lebih luas lagi, artinya pendekatan merupakan landasan berpikir atau fisiologi dalam menentukan pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajaran ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teacher-centered. Pada pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengetuarkan pengalamannya sehingga dapat menstimulasi perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru merupakan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositosi. Yang kedua ada pendekatan student control. Sementara itu pendekatan student control mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Itu penjelasan dari pengertian metode pembelajaran. Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara mengajar dan dipengaruhkan oleh seorang guru atau instruktur. Pengertian lain adalah teknik menyajikan yang disesuai guru untuk mengaji atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di kelas, baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya Amara menyatakan bahwa metode dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan manfaat metode secara akurat. Guru akan mencapai tujuan mengajar. Metode dapat pula diartikan sebagai pelicin dalam mencapai tujuan. Dengan menggunakan metode yang tepat, tujuan ini telah dirumuskan akan lebih mudah untuk dicapai. Dengan kata lain, antara metode ini tujuan harus lebih mudah untuk mencapai. Dengan kata lain, antara metode dan tujuan harus lebih mudah untuk dicapai. Dengan kata lain, antara metode dan harus searah dua. Dengan demikian diarahkan bahwa menggunakan metode mengajar bertujuan agar pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. 3. Pendekatan modal pembelajaran. Nomor 3, perbedaan modal pembelajaran, pendekatan belajar, dan metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terhadap strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan kecukupan teori tertentu. Yang ketiga adalah metode pembelajaran adalah prosedur, urutan langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Suatu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Dapat pula dikatakan bahwa metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Nomor 4, jelaskan apa gunanya guru menguasai berbagai jenis pendekatan lebih lanjut dengan proses pembelajaran PJOK. Guna guru PJOK menguasai berbagai jenis pendekatan, model, dan metode agar guru bisa mengontrol siswa-siswi yang ada di kelas, karena tidak semua siswa-siswi yang ada di kelas itu sama. Karena itu semua guru harus menguasai pendekatan, metode, dan model pembelajaran. 1. Keterampilan membuka pembelajaran. Proses
Pada proses pembelajaran, hal pertama yang dilakukan guru ketika masuk di dalam kelas adalah membuka pembelajaran. Oleh sebab itu, komponen dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan pembukaan pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran sangat mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. Jika dilakukan dengan baik, maka proses pembelajaran selanjutnya kemungkinan besar harapan juga akan berjalan dengan baik. Namun jika dalam proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik, maka dapat mengakibatkan pengalaman terhadap proses pembelajaran, bahkan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan dengan baik dapat tidak sesuai. Tujuan dapat mempersipkan mental, fisik, psikis, dan emosional dari siswa. 2. Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran. 3. Guru dapat menerima minat siswa pada materi pembelajaran. 4. Guru dapat menciptakan sesuatu yang menyenangkan. Kedua, keterampilan menjelaskan merupakan penyajian informasi yang dilakukan secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara sesuatu hal. Keterampilan menjelaskan ditunjukkan dengan keterampilan dalam menyajikan informasi secara terencana, disajikan dengan benar dan memiliki urutan yang tepat. Ada pula tujuannya untuk menghimbau siswa dalam menggali, menaunkan, dan memahami informasi pada materi pelajaran. Kedua, untuk memperoleh umpan balik dari pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari siswa. 3. Melibatkan siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah. 4. Mendorong siswa untuk berpikir secara logis dan sistematis. Ada pula yang ketiga, keterampilan bertanya. Pertanyaan yang dapat dijamin oleh lain terbaik dengan apa yang kita ketahui. Pertanyaan nyata menjadi alat komunikasi yang ampuh antara guru dan siswa. Maka dari itu orangnya harus pandai untuk menyusun sebuah pertanyaan. Tujuannya adalah 1. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. 2. Membagikan motivasi secara dorongan siswa untuk memprestasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 3. Memusatkan perhatian siswa pada pokok masalah. 4. Mengaktifkan dan membuat siswa produktif dalam kegiatan pembelajaran. 5. Menjajaki hal-hal baik yang sudah atau belum diketahui oleh siswa. 6. Mendiagnosis masalah siswa dalam belajar. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasih informasi. 4. Ada keterampilan memberi penguatan. Penguatan merupakan segala respon yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam segala bentuk, baik atau verbal maupun tingkah laku, dalam rangka untuk mendorong atau mengkoreksi setiap sikap dan perbuatan yang ditampilkan oleh siswa. Tujuannya meningkatkan perhatian dari siswa. 2. Membangkitkan dan memelihara motivasi belajar. 3. Memudahkan siswa untuk belajar. 4. Meminimalisir tingkah laku negatif dan membina tingkah laku positif siswa. 5. Keterampilan membimbing kelompok kecil. Pembelajaran saat ini cenderung memberikan siswa untuk berperan aktif acara informasi secara mandiri. Maka dari itu pembelajaran disetting untuk memberikan kesempatan siswa dari untuk kelompok. Seorang guru harus mampu untuk membimbing siswa berkelompok dengan baik. Begitu pula dalam kelompok kecil. Dalam proses pembelajaran dengan membentukkan kelompok kecil, guru harus dapat membina siswa untuk berdiskusi dan berbagi informasi dalam kelompok. 6. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk menciptakan, mengembalikan, dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadi proses pembelajaran di dalam kelas. Guru dituntut untuk mampu mengoptimalkan kondisi belajar di kelas dan mengambilkan seperti semula jika dirasa ada gangguan dalam pembelajaran. 1. Tujuannya adalah setiap anak terus bekerja, tidak mecat, artinya tidak ada anak
ada anak yang berhenti karena tidak tahu akan tugas yang diberikan padanya. Kita lanjut yang ke-7. Keterampilan mengandalkan variasi. Keterampilan dasar mengajar selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan untuk melakukan variasi. Melakukan variasi yang dimaksud di sini yaitu melakukan variasi dalam mengajar. Kebosanan dan kejenuhan pasti melanda siswa. Jika setiap Anda mengajar hanya menggunakan cara mengajar itu saja, ditambah lagi kita berforma guru yang masih pembelajaran yang paling tidak sukai. Akibat jika siswa sendiri tidak nyaman dan tidak menyukai kegiatan pembelajaran, akan sulit bagi mereka untuk menyerap setiap informasi materi belajar. Namun dengan bervariasi pembelajaran dapat membuat siswa lebih nyaman, mereka tidak lebih bosan dengan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilakukan dengan metode atau cara itu saja. Tujuannya adalah meningkatkan perhatian siswa, melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, menemukan minat siswa untuk belajar, menemukan kebosanan siswa. Yang ke-8 adalah keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Kelompok ini adalah keterampilan guru untuk memfasilitasi siswanya untuk belajar baik secara individu maupun kelompok, karena pembelajaran di dalam kelas itu tidak selalu berkelompok, maka guru juga harus untuk mengelola pembelajaran secara individu. Pembelajaran dengan perorangan dan kelompok kecil memungkinkan guru untuk memberikan perhatian kepada siswa dan terjadinya hubungan yang lebih akrab antar guru dan siswa serta siswa dengan siswa. Nomor 6 itu satu, karakter materi pembelajaran. Setiap mata pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri, bagaimana perlu disempatkan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu, masuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pembelajaran tersebut. Misalnya mata pembelajaran bersifat efektif, lebih tempat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. 2, keterampilan serta belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. 3, kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dan memiliki metode pembelajaran menggunakan metode registrasi dan tugas misalnya bisa berjalan baik bila mendasar siswa berdiskusi cukup memadai. Selain itu perlu keterampilan siswa berbicara dalam sebuah diskusi. 4, alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia tersebut, maka guru akan memilih metode pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ini tidak mungkin menggunakan metode eksperimen atau resitasi karena metode ini membutuhkan waktu yang cukup. Admin cenderung mengatakan bahwa tidak satu pun metode pembelajaran yang bagus kecuali sesuai dengan pertimbangan seperti. Kita lanjut ke nomor 7. 1, komando style atau sistem komando. Gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling mengatakan pada guru. Tujuannya adalah menampilkan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran, ia sepenuhnya bertanya jawab dan bersisiatif terhadap pembelajaran dan membantu kemajuan besar dari kemampuan siswa. Pada dasarnya gaya ini ditandai dengan penjelasan demokrasi dan latihan. Tujuan dari gaya ini adalah untuk mempelajari cara mengajar tugas dengan benar dalam waktu yang singkat, mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini semua aktivitas pembelajaran keterampilan hanya dan sangat tergantung pada guru. Dapat dikatakan peserta didik akan bergerak hanya bila gurunya memerintahkan untuk bergerak. Situasi demikian menyebabkan peserta didik pasif dan tidak memperkenalkan
berinisiatif akibat peserta didik tidak mampu mengembangkan kreativitas, khususnya kreativitas dalam bergerak. Hakikat respon langsung terhadap stimulus penampilan harus akurat dan cepat. Model pembelajaran direplik. Kedua, first style, gaya latihan. Gaya latihan adalah salah satu strategi mengajarkan yang paling umum digunakan dalam pendidikan jasmani. Pendidikan ini sangat mirip dengan gaya komando, di mana guru adalah membuat keputusan utama dan tugas juga akan dimulai dengan gerakan dan deskripsi tentang apa yang ingin dicapai. Demonstrasi tidak harus datang dari guru, bisa dari siswa lain atau bahkan dari alat bantu audio visual. Siswa kemudian mempraktikkan keterampilan baik sendiri atau dengan kelompok. Tujuan adalah untuk mengalami awal kemandirian dengan membuat sambilan keputusan. Untuk mengembangkan keterampilan mulai dari dalam sambilan keputusan, untuk mencari bahwa mengambil keputusan menggunakan pembelajaran tegas, untuk memulai hubungan individu dan pribadi antara guru dan peserta didik, untuk belajar menghormati hak orang lain, untuk membuat keputusan dalam penilaian kategori. Yang terakhir adalah untuk belajar bertanggung jawab atas konsekuensi dari setiap keputusan. Mungkin segitu saja yang bisa saya jawab atas soal-soal yang ada. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.